Bab 43. Kehilangan istri Basten. Malam itu pun Basten tidak mau berdebat dengan istrinya. Ia memilih untuk mengabulkan permintaan aneh istrinya, dengan balon kecil yang tidak pernah lagi ia gunakan. Singkat cerita, malam itu pun mereka habiskan lebih banyak waktu untuk bercinta sampai kelelahan. Dan dalam beberapa kali drama panas, ucap terakhir Canari pada suaminya, "Mas, lebih enak tanpa kon asterism." 2 hari kemudian, kini tiba hari keberangkatan Canari dan keluarganya untuk berlibur. Sementara Basten tetap memilih untuk tidak ikut dengan alasan banyak urusan kantor yang harus dikerjakan. Walaupun pada kenyataannya dia malas ikut karena keberadaan ayah mertuanya di sana. Namun walaupun ada sebuah alasan yang tidak diketahui Canari terhadap suaminya, mengapa Basten tidak ikut untuk berlibur, Canari tetap membujuk suaminya untuk ikut. "Mas, apa benar Mas gak ada niat untuk berlibur? Dan gak bisa memilih orang kepercayaan Mas untuk menghandle semua pekerjaan di kantor?" Tanya Canari yang kini sudah bersiap-siap untuk berangkat. "Bukan gak ada niat, tapi memang urusan penting tiap akhir tahun. Wajib aku turun tangan sendiri untuk memastikan kelengkapan berkas, jangan sampai salah pemerkasannya," jawab Basten dengan alasan yang masuk akal istrinya. Namun, Canari tetap mencari cara untuk membujuk suaminya. "Apa Mas gak ada rencana untuk ngasih aku kejutan gitu? Kayak di film-film gitu loh Mas. Mas lari-lari mengelilingi bandara, kemudian tiba-tiba Mas duduk di samping aku di atas pesawat," ucap Canari seraya sedang menceritakan sebuah film drama yang pernah ia tonton sebelumnya. "Ngarang. Udah, itu kamu ditungguin," sentak Basten saat melihat istrinya yang mulai bermanja-manja. "Ini nih, kalau nikah sama orang kaya, semua serba sibuk." Cicit Chan yang kesal dengan 1000 alasan dari suaminya untuk tidak ikut berlibur. "Lama banget sih, nih anak pamitnya sampai setahun," sentak Velty saat melihat adiknya yang menyempatkan untuk bermanja sebelum berangkat. "Ya udah, doain aja. Biar cepat kelar urusan kantor. Entar aku nyusul ke sana," ucap Basten saat hendak yang lainnya berangkat. "Ya udah, kita pamit dulu ya." Pamit Ibu Shirley pada menantunya yang tidak ikut berlibur. "Iya Bu, selamat berlibur," jawab Basten yang mau dipeluk istrinya sebelum pergi. Perpisahan sementara itu sangat berat bagi Canari melepaskan pelukan hangat dari suaminya yang selalu menghangatkan tubuhnya di malam hari. "Udah, sono, yang lain udah pada masuk mobil, tinggal kamu yang ditungguin," sentak Basten saat istrinya belum juga melepaskan pelukannya. Bola mata Canari yang terlihat kebiruan itu, layaknya bola mata orang luar Eropa, akhirnya ditaburi juga dengan warna kemerahan dengan sedikit genangan air mata perpisahan. "Nanti aku telpon kalau udah nyampe ya. Jangan begadang. Jangan nakal. Jangan mimpiin aku dan jaga kesehatan," pesan Chan sebelum melepaskan pelukannya. "Kok aku gak bisa mimpiin istri aku? Nanti spray kita basah." Keduanya pun akhirnya pisah sementara. Canari pergi berlibur bersama dengan keluarga yang lain. Sementara Basten akan disibukkan dengan urusan kantor yang sudah menjadi agendanya setiap akhir tahun. Beberapa jam kemudian, Basten melewati waktu demi waktu kesendiriannya di rumah. Walaupun terasa sepi keadaannya saat ini, namun apa boleh buat harus dilaluinya dengan sabar, karena dia yakin kepergian istrinya bersama dengan keluarga
pasti semua akan baik-baik saja. Sesampainya mereka di tempat berlibur, kali ini keluarga Pak Aguso memilih tempat berlibur di luar negeri. Dan seperti yang telah dikatakan Canari sesampainya di sana, ia langsung menelpon suaminya. Dan terwujudlah beberapa obrolan singkat di antara keduanya. Tentu dalam hal menanyakan keseruan di sepanjang perjalanan, dan lain-lain. Sementara Canari masih terlihat bersedih dan merindukan suaminya yang kini sudah jauh di sampingnya, walaupun hanya sementara. Keesokan harinya, keduanya masih tetap terlihat seperti biasa, walaupun hanya bisa memberikan kabar lewat telepon dan video call. Tapi bagi mereka itu sudah sangat cukup untuk menyemangati keduanya. Bastian terlihat sibuk dengan urusan kantornya, dan istrinya menikmati suasana liburnya di luar negeri bersama keluarganya. Meskipun dia terkadang iri melihat kemesraan kakaknya dengan suaminya, tapi apalah daya, dia hanya ingin memahami keadaan suaminya yang merupakan kepentingan mereka di masa yang akan datang. Tidak terasa hari libur keluarga Pak Aguso di sana sudah memasuki hari keempat, dan ternyata kesedihan Canari sudah mulai tak nampak lagi padanya, entah karena menikmati keindahan wisata yang mereka kunjungi di sana, atau karena apa. Yang pastinya sejak hari ketiga, bisa dihitung berapa kali ia menyempatkan waktunya untuk menelpon suaminya yang berada di Indonesia. Intinya sejak hari ketiga setiap kali mereka nelpon, Canari terlihat ceria dan bahagia. Terdengar dari suaranya yang membuat Bastian sedikit cemburu. Cemburu bukan karena lelaki lain, tapi karena acara liburan istrinya yang membuat dirinya seperti tak dianggap oleh istrinya. Sore harinya di hari keempat, Bastian mulai terlihat kesal karena sejak tadi siang ia belum ditelepon oleh istrinya, dan akhirnya ia memilih untuk menelpon istrinya yang sibuk dengan liburannya. "Kamu lagi ngapain? Apa terlalu sibuk di sana ya?" tanya Bastian lewat telepon, sedikit terdengar tegas. Tapi Canari menjawab dengan ceria, "Ini Mas, lagi bersama dengan keluarga yang ada di sini. Dan besok akan dilanjutkan liburannya di tempat yang lebih bagus bersama keluarga yang ada di sini." "Coba deh, Mas tebak aku lagi makan steak apa di sini?" Perkataan Canari malah semakin terdengar senang, yang tidak memahami kekesalan suaminya saat ini. "Steak buaya," jawab Bastian asal karena kecemburuannya. Masa aku makan daging saudara suamiku sendiri sih?" ucap Canari mengajak suaminya bercanda yang sedang kesal itu. "Maksudnya?" tanya Bastian masih terdengar kurang bersemangat. "Udah, gak usah dibahas. Mas udah makan?" tanya Canari karena saat ini mereka sedang makan. Mending tahun depan aja ditanya. Ini udah jam berapa coba, masa belum makan? Bastian terlihat semakin kesal, karena pertanyaan itu harusnya tadi siang ditanyakan oleh istrinya. "Kenapa aku merasa nyesal udah izinkan kamu berlibur ya?" Perkataan Bastian langsung pada inti kekesalannya. Canari malah mengetahui perkataan suaminya. "Kenapa emangnya Mas?" Sambil menyandarkan ponselnya di gelas, supaya bisa melanjutkan untuk makan. "Sepertinya setiap kita video call, nelpon, kamu sedikit pun tidak terlihat kangen sama aku. Kamu sepertinya terlihat senang dan bahagia di sana. Awalnya kamu di sana terlihat sedikit mewek dengan wajah anehmu. Sekarang malah suka banget untuk senyum dan tertawa." Canari semakin tertawa mendengarkan keluh kesal suaminya. "Namanya juga liburan Mas, mana ada yang namanya liburan sambil bersedih.
sindir Chan dengan perkataan suaminya. Dan kemudian beberapa orang di sana terdengar seruan tawaannya, karena dari tadi sedang mendengarkan ocehan-ocehan mereka berdua. Makanya kamu kesini, ayo gabung sama kita. Apa gak khawatir nanti istrimu diambil orang? Ucap salah satu kerabat Canari yang ada di sana sambil menampakkan dirinya di layar ponsel. Hai tante, selamat sore. Sapa Basten kepada wanita yang barusan menampakkan dirinya di layar ponsel istrinya. Mas, cepetan jawab dong, aku lagi makan steak apa nih? Lagi-lagi Canari mendesak suaminya selayaknya sedang ajakin untuk saling tebak-tebakan gitu. Daging kerbau. Jawab Basten lagi asal. Masa aku makan suamiku sendiri? Lagi-lagi Canari ngecandain suaminya yang masih menampakkan wajah kurang bersemangat gitu. Setelah beberapa menit kemudian, obrolan telepon pun berakhir di antara keduanya. Canari kemudian melanjutkan kegiatan liburnya bersama keluarga, sementara Basten saat itu ia langsung memilih untuk istirahat. Tidak terasa waktu liburan Canari di sana sudah hampir 1 minggu. Ia sangat menikmati keseruan liburannya. Banyak tempat wisata yang mereka kunjungi, hingga pusat pembelanjaan termewah di sana, berkunjung ke pantai, dan beberapa tempat-tempat lain yang tentunya kunjungan utama para wisatawan. Kali ini mereka diajak keluarga yang ada di sana berkunjung ke salah satu pantai terbaru yang banyak dikunjungi para wisatawan luar. Tentu karena konteksnya sekarang lagi di pantai, Canari memilih untuk memakai pakaian mini yang telah disiapkannya dari Indonesia sebelum pergi berlibur. Mah, aku ke toilet dulu bentar ya, pamit Canari pada sang ibu yang sedang duduk bersama yang lainnya di tepi pantai. Kamu ganti tuh pakaian minimu, atau bungkus tuh paha. Perintah sang ibu saat melihat tubuh putih putrinya yang agak memancing kemes men kaum Adam. Hei, biar kelihatan bule gitu dong bu. Canari malah ngeledekin perintah ibunya, yang memang di tepi pantai itu sedang berjemur sekian ratus orang bule dengan pakaian mini bahkan pakaian termini. Chan, Ibu Shirley meneriaki putrinya yang malah mencuekin perintah ibunya, hingga beberapa orang di sekitar mereka menatap ke arah Ibu Shirley. Canari tidak peduli, ia langsung bergegas menuju toilet. Ibu Shirley melanjutkan obrolannya dengan kerabat yang ada di sana. Sementara Velty dan Aldo memilih untuk jalan-jalan berkeliling di tepi pantai. Tidak terasa hari sudah menjelang petang. Semuanya menyadari bahwa sejak kepergian Canari dari tadi ke toilet, belum juga kembali, hingga dalam hitungan detik semuanya langsung panik mencari Canari yang tak kunjung kembali dari toilet. Semuanya sibuk mencari kemana-mana. Namun tetap saja istrinya si Basten gak ada juga di sekitar pantai itu. Bahkan di toilet juga tidak ada. Sampai petugas pantai di situ ikut serta mencari keberadaan Canari. Lanjut.